Sebelum mulai ceritanya, please subscribe dulu bagi yang belum, agar channel ini bisa upload terus dan berkembang. Terima kasih. Film dimulai kita berada di Pennsylvania, tahun 1984. Warga Amish hidup tradisional, hidup tanpa listrik, kegiatan bertani, memakai pakaian yang seragam. Kendaraan utama mereka adalah kuda. Mungkin kalau di kita seperti suku Baduy pedalaman. Di suatu pagi, mereka sedang melakukan upacara pemakaman. Jacob, salah satu warga Amish, meninggal dunia. Selesai upacara, seorang pria bernama Daniel menghampiri istri Jacob, yaitu Rachel Lapp, untuk bela sungkawa. I'm sorry about Jacob. I know he'll walk with God. Thank you, Daniel. Singkat cerita, beberapa hari berlalu, Rachel bersama anaknya Samuel pergi dari kampung halamannya untuk mengunjungi kakaknya Rachel. Mereka berencana akan pergi ke kota. Sesampainya mereka di stasiun kereta, Daniel ternyata mengikuti, memberikan sebuah mainan gambar kuda kepada Samuel, anaknya Rachel. You'll come back soon. Rachel dan Samuel berhenti di stasiun. Ketika akan melanjutkan perjalanan lagi, ternyata kereta tujuan Rachel mengalami kendala akan datang terlambat. Petugas menyuruh Rachel untuk menunggunya terlebih dahulu. Saat menunggu, Samuel kagum dengan sekitar. Melihat keran air pun dia senang. Setelah lama menunggu, Samuel ingin buang air. Dia pergi ke toilet sendirian. Saat di dalam, Samuel senyum kepada seorang pria. Samuel masuk ke bilik toilet, lalu dua orang masuk. Mereka merencanakan sesuatu, dan setelah itu, Hey, man. Samuel menyaksikan aksi pembunuhan yang dilakukan oleh pria kulit hitam. Salah satu yang membekap korban juga mengambil sebuah buku catatan kecil pada saku korban. Pelaku sang eksekutor tak langsung pergi, yaitu pria kulit hitam. Dia mendengar suara. Pelaku mengecek satu persatu bilik toilet. Samuel langsung mengunci pintu. Ketika pintunya akan dibuka, Samuel langsung berpindah ke bilik sebelahnya melalui kolong. Untung saja dia berhasil lolos. Singkat cerita, polisi berdatangan, mendapatkan laporan ditemukan mayat di toilet. Orang yang menemukan tentu Samuel, sedangkan yang melapor orang tua ini. Detektif John Book menghampiri Samuel, meminta Samuel untuk memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Samuel bilang ada dua orang pelaku, satu lagi dia nggak tahu mukanya. Cuma pelaku yang membunuhnya berkulit hitam dan tinggi. John bilang kepada Samuel kalau korban yang dibunuh adalah seorang polisi juga. Karena satu-satunya saksi yang melihat hanyalah Samuel, dia dibawa bersama Rachel berkeliling sekitar stasiun untuk mencari pelaku yang mungkin masih berada di sekitar. Rachel tidak senang, dia seharusnya sudah pergi lagi, malah harus berurusan dengan polisi. John pergi ke suatu bar yang dipenuhi dengan orang-orang kulit hitam. Salah satu pengunjung bar dibawa paksa oleh John, ditujukan kepada Samuel. Apakah ini pelakunya? Samuel hanya menggelengkan kepala. Setelah itu, karena waktu sudah larut, tak mungkin terus melakukan pencarian. John tak ingin Rachel bersama Samuel kabur, jadinya dia menaruh mereka di rumah Elaine, adiknya John. Do we have to stay here? No, we don't. Just for the night. Besoknya, Samuel masih terus didampingi John, membantu untuk mengidentifikasi pelaku. Samuel diantar melihat para terduga tersangka. Samuel melihat wajah demi wajah, namun pelaku tidak ada di sini. Setelah itu, John mengajak Rachel dan Samuel pergi makan siang bersama. Mereka ngobrol sambil makan. Rachel membahas kepribadian John yang ia dapatkan informasinya dari Elaine. John adalah seorang individualis, hidup sendiri. Statusnya yang seorang polisi menjadikan John kadang merasa benar. John tidak menanggapi apapun dari cerita Rachel, dia hanya iya-iya aja. Samuel masih terus didampingi oleh John untuk mencari identitas pelaku. Ketika John sedang sibuk ada panggilan telepon, Samuel berkeliling kantor sambil melihat-lihat. Beberapa anggota polisi di kantor juga ramah kepada Samuel. Dan ketika Samuel melihat sebuah lemari kaca, ada sobekan kertas koran prestasi menangkap pengedar narkoba oleh kepala unit narkoba yang bernama McPhee. Terlihat jelas dan Samuel langsung menyadari kalau dia adalah pelaku pembunuhan di toilet.
Samuel memandang John, tatapan Samuel yang berbeda. John langsung menghampirinya dan Samuel menunjuk wajah McPhee. John tahu maksud Samuel meskipun dia tidak berkata apapun. John langsung menuju rumah atasannya Paul. John bilang kalau pelaku adalah McPhee. John telah memeriksa kasus 4 tahun lalu saat penggeledahan narkoba besar-besaran di Philadelphia yang dipimpin oleh McPhee. Ketika John mengecek di gudang polisi, narkoba itu telah menghilang. Jika dinilai, narkoba itu seharga 22 juta dolar. Saat ini McPhee belum bisa ditemui karena sedang berlibur. John meminta kepada Paul bantuan dari luar kepolisian untuk mengawasi McPhee. Paul juga meminta kepada John untuk melindungi Samuel. Who else knows about this? Just you and I. Let's leave it that way. John pulang saat di basement parkiran. Ketika akan masuk lift, John merasakan kehadiran orang lain dari belakang. Dan ternyata itu adalah McPhee. Langsung saja adu tembak pun terjadi di parkiran. McPhee berhasil kabur, John tertembak. Scene langsung berpindah. Elaine langsung mengajak Rachel dan Samuel untuk pergi dari rumahnya. Elaine bertanya kepada John apa yang sebenarnya terjadi, tapi John tak memberikan penjelasan. John langsung membawa pergi mobilnya Elaine. Menepi di telepon umum untuk menelpon Carter, rekannya John yang bisa dipercaya. John memerintahkan kepada Carter untuk menghapus berkas tentang Samuel dan Rachel. John bilang Paul terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Dia pamit kepada Carter untuk bersembunyi dulu. Carter langsung mengambil berkas-berkas. Carter langsung membawa berkas itu dan pergi. Sementara itu, McPhee, Paul, dan Fergie memeriksa mobil milik John. Mereka menemukan kain dengan darah. Kain itu merupakan kain yang digunakan oleh John untuk membersihkan luka tembaknya. Paul menghampiri rumah Elaine. Dia bertanya keberadaan John. Namun Elaine sendiri nggak tahu John pergi kemana. 3 polisi ini adalah polisi korup yang berusaha untuk membungkam John dan Samuel. Sementara itu, John sampai di pedesaan tempat warga Amish tinggal. John dalam keadaan pucat. Dia ditawarkan oleh Rachel untuk turun sebentar, tapi John menolak lalu pergi. Namun belum jauh pergi, John oleng sampai menabrak rumah burung. Rachel langsung berlari mengeceknya. Luka tembak John mengeluarkan banyak darah. John tak ingin dibawa ke rumah sakit. Hal itu malah menambah masalah nantinya. Ellie, ayah Rachel, membawa kereta kudanya dan mengevakuasi John. John diperiksa oleh tabib, tapi dia sendiri tidak bisa menangani masalah ini. John harus dibawa ke rumah sakit. Ellie tak ingin mengambil resiko. Dia ingin membawa John pergi ke rumah sakit agar John bisa selamat. Namun Rachel menolak. Jika John dikirim ke rumah sakit, pelaku akan mengetahui keberadaan Samuel juga. Keputusan pun dipertimbangkan. Tabib menyuruh membuat ramuan susu dicampur biji rami untuk mengobati infeksi. Tabib pun pergi dan berkata kepada Ellie, hal ini harus diberitahu kepada para tetua desa. Rachel bersama Daniel menyembunyikan mobil milik John. Rachel hari demi hari merawat John sampai John bisa lekas kembali membaik. Sedangkan Paul, dia masih sibuk mencari keberadaan John. Paul menelpon sheriff untuk mencari tahu keberadaan keluarga Lab. Namun sheriff nggak bisa membantu Paul. Ada ribuan orang yang memiliki nama belakang Lab. Mereka juga tidak memiliki akses telepon. Ditambah populasi Amish itu ada 14.000. Berbekal nama doang akan sulit untuk dicari. 2 hari berlalu, John dijenguk oleh para tetua Amish. Semua orang di sini menjaga John dan menyemangati John untuk sembuh. Setelah para tetua pergi, Samuel yang kepo, dia membuka laci mengambil pistol milik John. Untung aja John sadar dan menghentikan Samuel. John menasehati Samuel dan menunjukkan pistol ini berbahaya karena terisi peluru. John mengeluarkan semua pelurunya lalu memperbolehkan Samuel memegangnya. Datanglah Rachel. Dia nggak senang melihat anaknya memegang pistol. Samuel disuruh pergi oleh ibunya dan John memberikan pistol itu kepada Rachel untuk disimpan agar Samuel tak mengambilnya. Dari kejadian tadi, Ellie menasihati cucunya agar menjauh dari benda yang membuat kehancuran, menyuruh Samuel untuk menjauhi dan jangan menyentuh pistol, karena itu bertentangan dengan keyakinan para Amish yang hidup damai tak ingin ada kekerasan. Lalu Rachel memberikan sebuah baju kepada John, baju bekas Jacob suaminya.
Dalam kebudayaan Amish, semua orang berpakaian selalu seragam. John bertanya kepada Rachel di mana dia bisa menemukan telepon. Rachel bilang besok ikut saja dengan Ellie untuk mengantarkan Samuel sekolah. Dia akan membantu John agar bisa ke telepon umum. Keesokan harinya, John sudah berpakaian seperti warga Amish, lalu pergi bersama Ellie. Selesai mengantarkan Samuel sekolah, John diantarkan Ellie ke toko untuk menelpon Carter. John ingin tahu keadaan. Carter bilang sekarang sedang kacau. John menjadi buronan. Banyak polisi di bawah pimpinan Paul mencari John. John ingin kembali untuk menyelesaikan masalah, namun Carter melarangnya. Setelah itu, John kembali ke rumah Rachel. Dia bersama Samuel diajak berkeliling mengenalkan sistem perairan dan diajak oleh Ellie untuk membantunya bekerja besok. Can do work for me. Yeah. What can I do? Besoknya jam 4 pagi, Ellie membangunkan John langsung menuju kandang sapi untuk memerah susu. Setelah selesai, John sarapan bersama dengan Rachel, Samuel, dan Ellie. Pada siang harinya, John berkenalan dengan Daniel. Daniel ini cukup dekat dengan Rachel. Sebagai warga luar Amish, John hanya bisa melihat kedekatan mereka. Malam harinya, Rachel menemani John yang sedang memperbaiki mobilnya. John berhasil menghidupkan lagi mobilnya. Radio di mobil memutarkan musik. Lalu John mengajak Rachel untuk berdansa. Mereka berdua terbawa suasana, berdansa bersama sampai kesenangan itu sirna ketika Ellie datang. Ellie menghentikan kegiatan yang tidak dilakukan sebagai warga Amish. Ellie membawa keluar Rachel dan memarahinya. Rachel saat ini menjadi gosip. Uskup setempat akan menemui Rachel. Jika Rachel melakukan hal yang bertentangan dengan aturan Amish juga agama, maka Rachel akan dikucilkan. Namun perkataan ini tak begitu Rachel pedulikan karena dia merasa tak melakukan kesalahan ataupun dosa. Sementara itu Carter diintimidasi oleh Paul. Dia ingin tahu keberadaan John di mana. Paul tahu Carter masih berhubungan dengan John. Dari sini kita tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya dan bagaimana tanggapan Carter. Karena scene langsung berpindah. Warga Amish sekarang sedang melakukan pembangunan lumbung untuk salah satu warga yang baru saja menikah. Mereka semua gotong royong, para lelaki membangun, sedangkan perempuan menyiapkan makanan. Semua dilakukan secara kebersamaan. Saat istirahat makan siang, Rachel menunjukkan sikap spesial treatment kepada John yang membuat Daniel cemburu. Singkat cerita, hari sudah malam, semua warga bersiap pergi, pembangunan juga sudah selesai. Saat malam-malam, John lagi duduk depan rumah. Dia memperhatikan Rachel yang sedang menyiapkan makan malam. Setelah itu, Rachel mandi. John mengintip Rachel mandi. Rachel yang sadar kehadiran John, dia malah balik badan dan menunjukkan buah dadanya tanpa ragu. Tapi John sadar diri memalingkan pandangannya. Besoknya, John menemui Rachel dan mengatakan, jika saja semalam mereka bercinta, berarti John harus menetap. Tapi John tak bisa melakukan itu karena dia harus kembali menyelesaikan masalah. Lalu setelah itu John kembali ikut dengan Ellie ke kota. Di sini tiba-tiba banyak turis yang ingin melihat warga Amish. Mereka memfoto layaknya seperti warga Amish adalah hal yang aneh. John seperti biasa menelpon, dia menghubungi Carter, namun ternyata yang menerima bukanlah Carter. Dan dia dikasih tahu kalau Carter telah meninggal. Carter tewas terbunuh saat bertugas. Setelah itu, John menelpon Paul. Dia langsung mengancam kepada Paul akan membalas apa yang dilakukan oleh Paul kepada Carter. Juga satu korban lagi polisi yang dibunuh di toilet stasiun. I'm gonna do to you whatever you did to Senator. And whatever you did to Carter, I'm gonna f*** you. Saat John bersama warga Amish lain akan pergi kembali, mereka dihentikan oleh para berandalan. Warga Amish memiliki aturan tidak ingin melakukan kekerasan kepada sesama manusia, namun tidak dengan John. Seorang warga melihat kejadian ini, dia mengenal keluarga Elilab dan ia melapor pada petugas polisi yang kebetulan melintas menyebut nama Elilab sebagai biang kerok. Singkat cerita, Paul, Fergie, dan McVie mengetahui keberadaan rumah Rachel. Mereka membawa shotgun dan bersiap akan membunuh John. Mereka mendobrak pintu, membuat Rachel ketakutan. Paul langsung bertanya kemana perginya John. Rachel bungkam tak menjawab pertanyaan Paul. Sementara Ellie yang lagi membawa kaleng susu, dia ditodong oleh McVie. Ellie yang tahu mereka mencari keberadaan John, dia langsung berteriak memanggil nama John.
McVie langsung menghajar Ellie, lalu memanggil Fergie untuk keluar. John yang sedang bersama Samuel membawa Samuel pergi, mengamankannya menyuruhnya untuk berlari sejauh mungkin. Fergie bersama McVie menyusuri lokasi. John mencoba untuk menyalakan mobilnya, namun mobil itu tak kunjung menyala. Suara yang dihasilkan justru memancing perhatian Fergie. Untung aja John lebih tahu tempat ini ketimbang Fergie. John masuk ke bawah kandang sapi lebih dulu. Fergie melihat sebuah lubang kecil di bawah, sedangkan John masuk ke tangga menuju akses pintu lumbung. Fergie masih mencari. Dia masuk ke lumbung dan yang terjadi... Fergie terkubur hidup-hidup oleh jagung. Paul mencari McVie dan bertanya kepadanya apa yang sebenarnya terjadi. McVie sendiri juga bingung, dia nggak tahu apa-apa. Paul yang tak memiliki pilihan lain mengajak Rachel dan Ellie keluar. Dan tiba-tiba Samuel muncul. Ellie menyuruh Samuel untuk tetap diam. Ia juga memberikan isyarat untuk menyalakan lonceng saat mereka sudah keluar. Sementara itu John, dia mengambil shotgun milik Fergie. McVie yang mengetahui sumber keberadaan John, dia masuk ke kandang sapi dan tiba-tiba Samuel menyalakan lonceng. Paul panik, menyuruh Ellie untuk menghentikan Samuel. Paul dengan rasa panik, dia menyandera Rachel, menyuruh John untuk meletakkan senjatanya. John yang tak ingin Rachel terbunuh, dia menyerah mengikuti permintaan Paul. Lalu Samuel diangkat oleh Ellie, dan ia melihat warga Amish lain berkumpul untuk membantu. Sekarang giliran John yang menjadi tawanan. Semua warga Amish berkumpul. Paul memfitnah John dengan mengatakan kalau John adalah pembunuh di hadapan para warga Amish. Paul yang penuh amarah dan ambisi berhasil dihentikan oleh John, mempersilahkan Paul untuk menembak saja. Paul yang dalam hati kecilnya tahu apa yang dia lakukan itu salah, memandang warga Amish yang tanpa dosa. John yang marah, Paul mengurungkan niatnya. John langsung merebut senjata milik Paul. Paul terdiam, lemas, dan tak bisa berkutik. Singkat cerita, polisi berdatangan. Mereka menangkap Paul. Setelah itu John berpamitan dengan Samuel, juga dengan ibunya yaitu Rachel. Mereka harus berpisah. Meskipun saling jatuh cinta, tapi hubungan mereka terpisah oleh ideologi berbeda, nilai kehidupan berbeda, dan sadar mereka tidak bisa bersatu. Film ini sebenarnya sedikit investigasinya, lebih cenderung menceritakan bagaimana kehidupan Amish, juga hubungan Rachel dan John. Mungkin dari sebagian penonton ada yang pernah menonton langsung film ini, banyak hal yang saya sengaja dilewatkan. Karena saya pribadi suka film kriminal dengan penuh investigasi, jadi di sini saya ringkaskan, pada bagian investigasinya saja saya fokuskan. Oke, baiklah kalau begitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Video ini hanya singkat. Terima kasih.